keadaan ruh setelah terpisah dari badan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami keluar bersama Nabi SAW untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali. Lalu Rasulullah SAW duduk, dan kami pun duduk di sekeliling beliau, seakan-akan kepala kami dihinggapi burung. Beliau SAW bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur, sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika terpisah dari dunia dan menuju ke akhirat, niscaya dia didatangi malaikat dari langit, yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di dekatnya. Selanjutnya, datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Lantas nyawanya pun keluar dan mengalir, sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkan nyawa tersebut berada di tangannya sekejap mata pun, melainkan mereka meletakkannya di dalam kain kafan dan wewangian tersebut. Dan dari nyawanya tersebut muncul keharuman bagaikan misk atau kasturi terharum yang ada di muka bumi. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, ruh Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama terbaik, sebagaimana dia biasa dipanggil di dunia, sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan pintu nyawa tersebut. Kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, malaikat muqarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ke-7. Lantas Allah Azza wa Jal berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Aliyyin, dan kembalikan dia ke bumi, ke tanah sebagaimana dahulu aku menciptakan mereka dari tanah. Dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain. Beliau SAW masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Lalu dia didatangi 2 malaikat. Lalu keduanya menundukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Robmu? Dia menjawab, Robku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah SAW. Keduanya bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Dia menjawab, saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lantas di langit ada yang mengumandangkan, hambaku benar, hambarkanlah untuknya permadani dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke arah surga. Lalu didatangkan padanya angin dan semerbak keharuman surga. Kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya, dia didatangi sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Ia berkata, bergembiralah engkau, dan sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Lantas dia bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Dia menjawab, saya adalah amal kebajikanmu. Lalu dia berkata, ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat, sehingga saya dapat kembali pada keluargaku dan hartaku. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Sesungguhnya, hamba yang kafir, apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka
turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam. Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya, malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya, malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika dia telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap mata, melainkan mereka menaruhnya pada pakaian yang kasar itu. Dan dari nyawa tersebut keluar bau bagaikan bau bangkai paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Ruh siapakah yang busuk ini?" Mereka menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama terjelek sebagaimana dia biasa disebut di dunia, sehingga dia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berikut. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah buku catatan amalnya di dalam sijin, di bumi yang paling rendah." Maka ruhnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya, ruhnya dikembalikan pada jasadnya. Lalu, dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, "Siapa Robmu?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Lantas keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Keduanya melanjutkan, "Siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini?" Dia menjawab, "Aduh, saya tidak tahu." Lantas, di langit ada yang mengumandangkan, "Dia dusta. Hamparkanlah untuknya tempat tidur dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka." Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan, sehingga tulang rusuknya menjadi bersilangan. Selanjutnya, dia didatangi sesosok yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, dan berbau busuk. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah diancamkan untukmu." Lantas dia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan buruk." Dia menjawab, "Saya adalah amal burukmu." Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, jangan datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.